Kalimantan Selatan, dari Padang. Dari Padang juga hadir. Ya, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Apoteker Hafsah atau biasa dipanggil Mbak Caca. Oh, dari Bali, Ibu Fancy. Selamat bergabung. Yang kemarin memandu di grup MDC. Dari Depok, Masya Allah. Iya, Bu Sri Hartati. Yang kemarin saya ikut memandu juga di grup MDC terkait belajar keuangan. Kalau kemarin rawon. Nah, kalau sore ini kita akan belajar episode ke-39, Stock of Name Sumber Masalah. Nah, tapi sebelumnya tak kenal maka tak sayang, saya sendiri Apoteker Hafsah Zahara, biasa dipanggil Mbak Caca. Dulu saya lulusan apoteker dari UGM, dari Jogja. Teman seanggatannya Pak Andi dulu, nggih. Kemudian saya malang melintang di industri farmasi sebenarnya Bapak Ibu. Saya lama itu di perusahaan-perusahaan farmasi seperti Hyphens Pharma, di Otsuka, di Zulik Pharma, di Roche Pharmaceutical, kemudian pernah memegang juga sebagai bisnis konsultan yang membawahi 6 negara di regional Asia Tenggara. Dan saat ini bergabung menjadi super tim yang luar biasa di Melek Duit Club bersama Mas Idus dan Mas Aidil di bawah naungan PT yang dikelola oleh Apoteker Andi Eko Wibowo. Nah, siapa pemateri kita nih kira-kira yang sudah ditunggu-tunggu? Yang sudah ditunggu-tunggu ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, mungkin udah banyak yang kenal Bapak Ibu ya. Ini ada Apoteker Muhammad Fahmi Al-Ihsani atau biasa kita panggil Mas Fahmi. Beliau menamatkan pendidikan apotekernya di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Berpengalaman menjadi super tim di Apotik Indah Pharma yang merupakan pelopor dari PT Indah Medika Indonesia Digital. Berpengalaman juga di bidang HRD, di bidang marketing, di bidang keuangan, dan sekarang juga merupakan owner sekaligus APJ di Apotik Fatih, apotik beliau sendiri. Pernah juga menjadi apoteker penanggung jawab di Alkes PBF di PT Kimia Farma Trading and Distribution. Mas Fahmi sudah on? Sudah ada di grup kita? Sudah, Mbak Caca. Masya Allah, sudah siap memberikan materinya? Sudah, sudah. Sudah. Silakan Mas Fahmi. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Fahmi, nggih. Siap, terima kasih Mbak Caca. Halo, halo semua. Apalagi kita di MDC Forum setiap hari Rabu ya. Izinkan saya untuk mengulang kembali gitu ya. Mengulang kembali apa yang uh, harusnya kita miliki sebagai owner gitu ya. Hari kali ini kita sama-sama mikir bareng gitu ya. Mikir bareng apakah pola pikir kita saat ini itu sudah benar atau belum. Khususnya terkait stok opnam. Oke, izin saya share dulu ya. Sebentar. Nah, seperti judul hari ini ya, stok opnam sumber masalah gitu ya. Unik nih, apa judulnya tuh kok stok opnam tuh jadi sumber masalah gitu ya. Saya harap uh, stok opnam ini bukan lagi jadi sumber masalah. Jadi kita tuh jadi mager-mageran buat stok opnam gitu ya. Gimana caranya kita mengubah mindset? Stok opnam itu seperti apa sih harusnya mindset kita sebagai owner gitu ya? Uh, karena stok opnam itu segitu pentingnya untuk bisnis apotek kita. Banyak masalah berarti mindsetnya banyak yang salah. Nah, coba kita ini ya, kita kosongkan gelas dulu hari ini gitu ya. Mungkin ada ilmu-ilmu yang mungkin menurut Bapak Ibu itu saya stok opnam udah bener kok gitu ya. Stok opnam tuh kan sekedar ngitung doang gitu ya. Stok opnam itu nggak ada hubungannya sama persediaan. Stok opnam itu mungkin nggak ada hubungannya sama keuangan mungkin ya. Tapi coba kita hari ini sama-sama
bareng-bareng mikir lagi gitu ya. Mindset stock opnam bagi owner ya. Jadi mindset stock opnam tuh ada apa aja sih gitu ya yang harusnya seorang owner itu miliki gitu. Stok akurat adalah fondasi keberhasilan bisnis. Oke. Lalu yang kedua ada stok opnam adalah investasi, bukan beban gitu ya. Saya kok stok opnam ya stok opnam tuh ini ya beban ya. Mikirin pasti kali ini stok minusnya berapa ya? Kok tiap stok opnam tuh nggak ada perubahan gitu. Mungkin ya dengan kita berpikir yang berbeda gitu ya. Jadi kita akan memiliki uh, pola pikir yang berbeda tentang stok opnam ini. Yang ketiga, stok valid adalah tanggung jawab bersama. Gimana caranya stok itu nggak cuman kita sebagai owner yang mikir gitu ya. Kita punya tim yang sama-sama mikir. Kita frontliner kita sama-sama mikir stok kita. Gimana caranya gitu ya. Kita pikirin. Yang keempat, mencegah lebih baik daripada mengatasi. Mencegah apa gitu ya, nanti kita jelasin ya. Yang kelima, stok valid itu dibutuhkan untuk keputusan yang tepat. Teratur dan konsisten adalah kunci. Jadi ada 6 ya, minimal mindset stok opnam bagi owner. Jadi kalau stok akurat tuh pasti ya, stok yang nggak valid itu pasti ada selisihnya. Apakah stoknya habis, tapi di sistem ada, atau stoknya berlebih gitu ya. Lalu apa yang menyebabkan itu uh, selisih gitu ya? Padahal kita udah stok opnam setiap hari gitu. Sistematisnya gimana? Di mana yang kita harus perbaiki gitu ya? Uh, yang kedua, resiko pelanggan hilang dan penurunan jumlah penjualan meningkat gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nggak mau segera ini ya, kalau kita nggak segera memperbaiki stok kita gitu ya, khawatirnya banyak uh, omset yang potensial itu bisa hilang gitu. Omsetnya hilang karena dan kita nggak tahu gitu karena kita sebagai owner mungkin nggak ikut di operasional gitu. Dan teman-teman kita syukur-syukur frontliner kita ngabarin gitu. Frontliner Harap ditunggu ya Bapak Ibu, sepertinya ada kendala jaringan di Mas Fahminya. Di saya juga suaranya hilang Bapak Ibu. Iya, suaranya hilang. Betul, Bapak Ibu. Kita tunggu dulu Mas Fahminya. Sekaligus kita menunggu teman-teman ini banyak yang mau bergabung. Sepertinya yang udah daftar banyak ini. Mungkin ada yang sambil nunggu di apotik ini ya. Ada yang katanya apotiknya ini lagi pergantian shift. Mana ini? Iya, kita tunggu bersama-sama ini. Pak Cep Farid.
Pripun kabarnya, Pak? Selamat datang yang baru join. Ada beberapa ini yang baru join, saya lihat di Zoom ya. Sebelum nanti ke APTYC, sesi pertama ini diisi oleh Apoteker Fahmi. Namun karena sepertinya beliau ada kendala jaringan, jadi kita mohon tunggu sebentar. Nanti pertanyaan-pertanyaan sekitar stok opnam, silakan Bapak Ibu boleh di chat, boleh. Kalau misalnya sekarang udah mulai kebayang, ada permasalahan-permasalahan apa sih yang biasanya ditemukan di apotik ya. Boleh mulai di chat. Nanti kita ketika ada pembicaranya, nanti kita bisa langsung urutkan nih pertanyaan yang kita bisa jawab. Jujur banget ini Pak Chef Farid. Tapi selama ini banyak selisih nggak kalau Pak Chef Farid ini terkait SO? Atau aman-aman aja sejauh ini karena udah didukung oleh sistem dan segala macam? Boleh kalau ada yang mau sharing-sharing ya. Selamat bergabung yang baru bergabung. Ini kita sedang menunggu jaringan. Pemateri satu, Apoteker Fahmi, ini sedang eh, hilang kontak nih. Kayaknya jaringan di sana bermasalah. Alhamdulillah aman, Apoteker Rahmatillah. Baik, ini udah mulai ada pertanyaan. Kita simpan dulu. Nanti kita bahas ya, Bu ya. Karena nggak ada selisih Halo, SO. Mbak Caca. Iya, Alhamdulillah Mas Fahmi sudah bergabung kembali. Ya, maaf Iya, Mbak Caca ya, maaf semuanya. Aduh, trouble iya, nggak jaringannya. apa-apa Mas. Silakan dilanjutkan Mas. Udah mulai ada pertanyaan ini Mas. Udah mulai panas ini. Oke, Silakan, oke, oke, oke. silakan. Oke, oke, kita ulang ya. Maaf ya teman-teman. Aduh, di luar di luar ini saya. Oke. Oke, tadi kita udah sampai ke mindset yang kedua ya. Selain stok akurat adalah fondasi keberhasilan bisnis ya. Kita sebagai apa bisnis apotik yang 80% asetnya itu adalah stok gitu ya. Kalau misalkan 80% uang kita itu enggak diatur dengan baik itu bisa bahaya ya. Lalu stok opnam adalah investasi. Ya, kita dengan stok opnam ya, operasional jadi lebih efisien karena kita tahu stoknya yang bergerak cepat mana, bergerak lambat mana, yang tidak bergerak mana gitu ya.
karena itu uang kita di situ gitu ya. Mending uangnya di stok untuk barang-barang yang bergerak cepat gitu ya. Untuk apa kita uangnya di barang-barang yang tidak bergerak. Yang lebih bahaya lagi kita nggak tahu nih mana yang barangnya sama sekali nggak bergerak. Nah itu bahaya karena itu adalah barang-barang yang calon-calon ED gitu ya. Yang kedua, stok opnam membantu memaksimalkan penggunaan modal kerja dengan kebutuhan pasar. Nah, ini kita tuh kan pengennya dengan modal yang kita punya sekarang gitu ya, nggak perlu ditambah-tambahkan lagi modal, bisa bertumbuh gitu. Namun kebanyakan ya kita lupa dengan modal yang uh, sekian, misalkan kita bilang 100 juta gitu ya, uh, karena kesalahan penganggaran kita habisin di misalkan investasi misalkan yang terlalu mahal gitu ya. Kita habiskan untuk marketing, tapi lupa stok kita ternyata nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, itu jadi dengan jika sekarang sudah berjalan ya stoknya sudah bagus gitu, gimana caranya kita maksimalkan biar kita nggak perlu nombokin lagi biar stoknya ada gitu ya. Uh, Sedangkan kita kan pengennya bisnisnya itu bertumbuh dan bisa memberikan feedback untuk kita, memberikan tambahan income untuk kita gitu ya. Yang ketiga, stok yang dikelola dengan baik akan meminimalkan risiko fraud, pencurian, dan kerugian karena kerusakan atau ED. Nah, terkait fraud gitu ya, uh, saya punya pengalaman yang banyak banget. Terutama walaupun misalkan saya ada pengalaman di BUMN gitu ya, nggak menutup kemungkinan fraud itu bisa terjadi, walaupun bukan di tempat saya gitu ya, tapi saya tahu ada fraud yang terjadi di sana gitu ya. Banyak banyak jenisnya fraud itu ya, ada yang apa namanya dari data yang diubah gitu ya, data keuangan yang diubah, data penjualan yang ternyata manipulatif gitu ya, yang nggak ada sebenarnya tapi kok tiba-tiba ada fakturnya gitu ya. Lalu ada pencurian barang dan kerugian. Nah, itu nggak menutup kemungkinan terjadi di bisnis apotik ya. Buat teman-teman yang mungkin aktif ya, di kemarin kita panas banget tuh di grup ya, ngebahas uh, banyak jenis fraud gitu ya. Ternyata Masya Allah gitu ya, ternyata yang merugikan kita adalah orang yang kita percaya gitu ya. Sakit ya sakit banget gitu ya. Tapi kita sebagai business owner gitu ya, harus tahan banting gitu. Tapi kita jangan mau terus-terusan dibanting gitu ya. Kita harus bangun sistem biar hal itu nggak terjadi. Ya, sistem yang gimana gitu ya? Harus uh, pertama kita harus tahu dulu mindsetnya gitu. Mindsetnya biar nggak terjadi lagi ya gitu. Ini yang kita pelajari hari ini. Dan terakhir, stok opnam yang valid juga membantu owner membuat keputusan berdasarkan data yang akurat. Jadi perencanaannya ke depannya lebih efektif untuk menaikkan profit gitu ya. Misal ya gitu waktu waktu COVID ini yang alumni COVID nih paham nih. Waktu COVID ya barang-barang yang kebutuhannya saat itu sangat diperlukan seperti masker, alkohol itu kan sangat-sangat sulit dan harganya naik berkali-kali lipat gitu ya. Dan sayangnya ya waktu dengan adanya kebutuhan yang meningkat dan uh, bahan yang sedikit, otomatis kan semakin mahal barangnya gitu ya. Semakin langka barangnya semakin mahal juga. Nah, di saat itulah bisnis kita diuji gitu ya. Apakah kita punya cadangan dana yang cukup ketika kita harus belanja lebih? Nah, ini teman-teman udah harus punya apa ya? Teman-teman owner udah harus punya mindset bahwa bisnis itu nggak cuma yang operasional yang bisa asal nutup gitu ya. Tapi profit yang udah ada itu kita harus punya cadangan cadangan keuangan gitu, cadangan keuangan sendiri. Jadi apoteknya itu bisa selamat ketika ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan gitu. Lalu stok opnam itu juga investasi agar kita tahu
kesehatan keuangan bisnis dengan meminimalkan kebocoran. Ya, dengan stok opnam kita tahu ini barangnya hilang gitu ya. Barangnya kemana sih kok eh, apa namanya perasaan pembelian belanja banyak gitu ya, tapi kok stoknya nggak kelihatan, omsetnya nggak naik-naik gitu ya. Hati-hati gitu, bisa jadi uh, ada terjadi sesuatu yang di luar uh, kita inginkan gitu ya, yang tidak kita inginkan gitu. Bukan berarti kita menaruh curiga gitu ya. Itulah kenapa kadang Pak Andi itu, bukan kadang ya, selalu Pak Andi bilang SOP itu adalah uh, cara agar kita tuh nggak suuzon sama karyawan-karyawan kita. Seandainya SOP itu dijalankan, SOP itu dibangun biar kita tuh nggak suuzon gitu. Saya itu mindset yang apa ya? Saya nggak baca di buku-buku gitu ya, dan itu cuma ilmu yang kita dapat ketika kita berbisnis gitu. Sebagai Muslim gitu ya, kita kan nggak mau ada hal-hal yang seperti itu. Tapi dengan SOP itu menjaga kita nggak seuzon kepada mereka dan menjaga mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Stok valid adalah tanggung jawab bersama gitu ya. Stok itu ya, mulai dari bagian pemesanan gitu ya, bagian penerimaan, pengecekan, pencatatan, input ke sistem, penjualan. Nah, itu semuanya harus sesuai dengan SOP agar stok kita valid gitu. Jadi kalau misalkan kita dari uh, pencatatannya aja gitu, dari input sistem udah clear gitu ya, tapi penjualannya uh, masih ada penjualan yang tanpa nota gitu ya, nggak ngeprint. Nah, ini akan menjadikan kita apa ya, nggak maksimal gitu ya, nggak nggak apa namanya, nggak optimal stoknya gitu. Jadi karena melibatkan semua lini, bukan hanya kita aja sebagai owner yang bertanggung jawab, jadi semuanya itu juga ikut bertanggung jawab gitu. Jadi semuanya harus bisa dikunci dengan SOP dan KPI yang jelas. Oke, ya, mencegah lebih baik daripada mengatasi. Ya, sistem yang dibangun untuk menjagain bisnis kita dari kebocoran ya. Saya kemarin baca di grup gitu ya Allah, ternyata ada yang lebih parah daripada saya gitu ya. Padahal sebenarnya sistem kita bikin itu menurut kita udah baik gitu ya, kok bisa kecolongan gitu ya. Jadi fraud itu apa sih? Fraud itu adalah kegiatan-kegiatan yang di luar SOP ya, yang merugikan perusahaan. Gitu. Jadi misalkan ya stok dicuri gitu ya, stok dicuri. Ciri-cirinya ya stoknya nggak sesuai gitu ya, terutama obat mahal dan terlarang. Sering gitu, sering selisih ya, padahal penjualannya nggak banyak gitu ya. Terus ada manipulasi penjualan, melaporkan penjualan tunai lebih rendah dari jumlah sebenarnya. Nah itu saya, ini kasus ini kita juga ya, anggota di MDC juga gitu ya, curhat kemarin. Ternyata ada yang penjualan yang tidak di print gitu ya, jadinya penjualannya kok lebih rendah gitu ya. Ternyata uh, ada penjualan yang nggak di print dan uangnya dipisahkan gitu ya. Wah, bahaya banget itu. Penggelapan uang pada saat rekonsiliasi kas sering bermasalah ya, atau dicocokkan antara keuangan dan kas kok sering selisih gitu. Nah itu patut dicurigai. Ada pemberian diskon fiktif, ya diskon tidak sesuai kebijakan apotek. Misalkan ini kejadian di saya juga itu ya. Jadi kalau misalkan kita member ada diskon 5% gitu ya, diskon 5%, ternyata dia nggak nggak didiskon gitu ya. Saya nggak ngecek gitu, nggak didiskon, tapi dia ngakunya ke pasien diskon. Nah lebihnya disimpan, udah keluar orangnya gitu. Retur fiktif ya, peningkatan jumlah retur tidak wajar. Nah, ketika retur gitu ya, penjualannya kan hilang di sistem, sedangkan uangnya di kita gitu. Uangnya udah di apotik. Nah, itu bisa bahaya. Makanya sistem retur pun harus dengan alasan yang jelas gitu. Dan ada buktinya si pasien itu bawa bawa nota ke kita gitu. Nota yang
mau diretur. Kalau nggak retur dengan tanpa nota, ya kita nggak melayani gitu. Karena bisa saja itu bukan pembelian dari kita atau misalkan ya fiktif tadi gitu ya. Jadi harus ada SOP-nya gitu biar eh, nggak terjadi fraud-fraud ini. Ini kenapa saya kasih tahu fraud-fraud ini ya, biar pikiran kita tuh apa terbuka gitu ya. Maksudnya, oh ada ya celah-celah ini gitu, ya, celah-celah kebocoran ini. Pembelian fiktif ternyata uh, ini kasus juga ya dari kemarin Ceparit ya kemarin ya Cep Farid bilang ternyata ada tunggakan apa ke PBF tapi barangnya nggak ada gitu ya, biaya pembeli utang dagangnya membengkak gitu ya. Ternyata uang yang mesen itu dapat keuntungan pribadi dari supplier. Waduh, main belakang gitu ya. Jadi kita order pun harus harus ada SOP-nya. Pengeluaran fiktif ya, operasionalnya tipu-tipu gitu, katanya makannya 15.000 gitu, 5.000-nya masuk kantong padahal 10.000 gitu. Manipulasi piutang ya, supplier nakal yang ngirimnya nggak sesuai dengan pesanan, nggak sesuai di faktur ya. Habis itu barangnya barang yang kualitas di bawah standar, udah mau expire gitu ya. Jadi pada saat penerimaan juga harus diperhatikan. Manipulasi stok expire. Nah, ini mungkin kalau misalkan di apotek itu jarang ya bisa dimanipulasi sampai sini. Tapi kita kalau misalkan kita udah gede gitu itu harus diperhatikan juga. Jadi kalau expire itu datanya harus sesuai dengan fisiknya gitu. Biar nanti dia tuh nggak nutup-nutupin, oh expire tuh ada 10 juta, rupanya uang yang 2 jutanya itu barang-barang yang dicuri gitu. Untuk menutupi barang yang dicuri. Ya. Ini bukan suuzon tapi memang udah kejadian gitu. Saya mengalami sebagian gitu ya. Dan saya nggak mau kejadian yang lain gitu. Kita capek gitu ya ngumpulin profit halal gitu tapi kok itu kejadian. Karena kita sendiri nggak membangun sistem yang bisa menutup itu. Belum bisa gitu ya. Jadi stok yang valid itu memberikan kita apa namanya gambaran untuk membuat keputusan yang tepat. Ya, ya, seperti yang saya bilang tadi, modal kerja yang dikelola dengan baik gitu ya, HPP-nya, biaya operasionalnya itu bisa lebih baik gitu ya. Kalau misalkan HPP-nya stok kita itu bagus, nggak ada barang expire, banyak barang yang uh, fast moving ya, HPP-nya jadi kecil, uh, jadinya uangnya lebih banyak untuk biaya operasional. Ketika biaya operasional itu banyak, kita bisa saving untuk kesejahteraan karyawan, kita bisa saving untuk THR, kita bisa saving untuk kurban karyawan gitu ya. Bisa kita saving untuk dana darurat tadi gitu. Ketika kita bisnisnya tiba-tiba apa namanya membutuhkan cash, kita sudah punya. Gitu. Keputusan pembelian yang tepat ya, tepat jumlah, tepat jenis, tepat biaya, gitu. Saya kadang apa ya kalau misalkan udah punya apa namanya mindset yang stok itu uh, gimana ya yang optimal gitu ketika lihat stok orang kok gede banget ya banyak banget ya item yang saya tahu itu nggak jalan di sini saya wah kadang-kadang saya jalan-jalan di sini apotek sini wih stoknya banyak banget ya bisa untuk setahun kali ya gitu itu jadi kalau misalkan uangnya itu bisa dipindahkan ke tempat yang lebih banyak mungkin lebih optimal seperti itu. Teratur dan konsisten adalah kunci ya. Membangun sistem kontrol yang baik. Jadi nggak bulan ini stop opnam, bulan depan nggak stop opnam gitu. Jadi eh, datanya itu nggak bisa kita pegang gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa kontrol gitu ya, eh, kita sebagai owner tuh bisa mengelola lebih baik gitu. Yang poin kedua ya, masuk poin kedua, membuat owner bisa mengelola dengan lebih proaktif daripada reaktif. Jadi gini, misalkan ya kayak tadi pada saat COVID, kasus COVID gitu ya. Ketika kita tahu, oh ini mau apa namanya, lagi musim-musim sakit COVID ya, berarti kita harus stok lebih banyak vitamin gitu. Jadi kita, oh nggak apa-apa, uangnya sekian untuk belanja vitamin. Kita bisa
prediksi dengan lebih pasti tanpa kita bisa membuat cash flow kita negatif. Ya, kita belanja tetap apoteknya jadi aman, cash flow-nya cukup untuk membayar SDM. Makanya kita sering dengar kasus ketika COVID gitu ya, banyak bisnis-bisnis yang tutup ya, bukan bisnis apotek, mungkin bisnis di luar karena nggak siap gitu, karena nggak siap untuk membayar operasional gaji gitu, karena cash flow-nya negatif gitu. Makanya kita perlu adanya cadangan dana juga. Nah, lalu misalkan musim sekarang ya berber gitu kan, lagi musim sakit gitu ya. Sekarang kalau di sini tuh musim campak ya. Jadi kalau misalkan lagi musim sakit gini, rumah sakit penuh, nah kita harus stop lebih banyak obat-obat demam misalkan gitu. Jadi kita lebih bisa proaktif ketika kita punya uh, laporan keuangan yang sudah valid ya. Laporan keuangan yang valid perlu stok juga yang valid gitu. Terencana, dapat memprediksi kebutuhan masa depan. Misal kayak tadi ya, kasus ketika masuk bulan berber, gitu. Ketika mau masuk bulan puasa, misalkan gitu. Obat-obat yang berkaitan dengan apa namanya pencernaan, kita harus lebih banyak. Gitu. Ketika misalkan efisien melakukan pembelian sesuai kebutuhan. Nah, ketika misalkan orderan omsetnya lagi nurun gitu ya, kita nggak ngegas banget gitu ordernya. Oke, jangan terlalu ngegas, sekian aja belanjanya karena kayaknya ini kenapa ya kok menurun gitu. Coba kita evaluasi gitu. Siap menghadapi tantangan. Mendeteksi dan mengurangi jumlah barang akan ide dan tren penurunan jualan pada produk tertentu. Nah ini yang tadi saya jelaskan ya. Uh, Ketika barang itu akan ide gitu ya, kita tahu, kita udah deteksi dari awal, kita bisa kurangi jumlah barangnya gitu. Ya, apa yang harus dipersiapkan gitu ya? Uh, Kalau di kita ini harus ada beberapa yang harus kita persiapkan ya. Harus tahu jadwal, harus buat jadwalnya dulu kapan, lalu ada pembagian rak-raknya gitu ya. Harus ada timnya yang tertraining, harus ada dananya dulu. Bahkan kita mencari dana agar operasional saat SO gitu ya, makan-makan itu bisa tertutupi tanpa mengeluarkan biaya dari cash flow kita. Misalkan bagian marketing nyari duit nih, ayo ayo marketing cari duit buat makan-makan pada saat stock opnam gitu ya. Lalu di apa namanya sebelum mulai gitu juga ada checklist SO, apa saja yang harus dicek gitu ya sebelum SO, apakah inputannya sudah diisi semua gitu ya, apakah misalkan penjualannya sudah diinput semua gitu ya, lalu ada template SO. Ini bagi kita ini udah harus wajib banget karena kita bisa tahu uh, apa namanya uh, selisih dari stok opnam kita gitu ya. Uh, di mana obat-obat yang selisih gitu. Oke. Lalu terakhir berita acara. Nah, di sini siapa yang stok opnamnya udah ada berita acara gitu. Ya, selisihnya sekian gitu. Sekarang larinya pada berapa? Oke, ya. Jadi lebih profesional gitu ya. Kita sudah mantap Bu Sri gitu ya. Template belum ada dalam bentuk Excel. Nah, harus ada ya berita acara tuh. Jadi itu kan kita koreksi stok dari berita acara itu ya. Jadi ketika kita mempunyai berita acara, kita simpan rapi, ada laporan keuangannya, kita lebih apa namanya lebih profesional sebagai bisnis gitu, gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman gitu ya, kira-kira butuh informasi lebih lanjut gitu ya terkait SO. Kebetulan kita baru mulai project SO gitu ya, sama seorang owner yang profesional banget ya, hebat banget. Nanti uh, guest guest star kita juga hari ini ya, itu mau mulai memperbaiki stok opnamnya karena merasa kayak
stok opnamnya ini kurang valid nih, dan ternyata terjadi fraud gitu ya, terjadi fraud, ada pembelian yang nggak diketahui oleh uh, beliau gitu. Tiba-tiba kok ada uh, hidden faktur yang tersembunyi gitu, tiba-tiba kok ditagih gitu ya, dan orangnya udah di-cut gitu. Nah, buat teman-teman biar nggak kejadian gitu lagi ya, yang punya problem yang sama, silakan langsung aja uh, hubungi Mas Idus ya. Kita boleh sharing-sharing dulu ya, langsung nanti sama saya gitu ya, sama Mas Idus, kita cari tahu nih ini masalahnya di mana gitu ya. Dan ini free khusus untuk 5 peserta dulu gitu ya. Bisa langsung hubungi Mas Idus lewat WA, nomornya 0857 808 6090 atau langsung di uh, Japri aja. Nah, itu link di chat Bitly private free, itu langsung aja klik di situ, langsung chat Mas Idus, saya butuh informasi lebih lanjut gitu ya. Nanti kita apa namanya akan diskusi lebih panjang gitu ya, Zoom juga kalau perlu gitu, biar kita tahu masalahnya di mana gitu. Nah, mungkin dari saya ya, mungkin ada pertanyaan nanti sekalian aja ya. Mumpung nih lagi panas-panasnya gitu ya, dan nggak sabar lagi nih dari kemarin udah dipanas-panasin sama Mas Idus gitu ya, gestar kita luar biasa banget ya. Beliau ini adalah seorang profesional ya, seorang profesional yang juga uh, seorang apoteker ya, wanita womanpreneur ya, blogger juga, konten kreator juga gitu ya, aktif banget ya. Beliau lulusan dari apoteker Universitas Pajajaran pada tahun 2012 ya, dan beliau juga seorang CEO dari PT Rahayu Global Pharma ya. Beliau bertanggung jawab sebagai apoteker dan owner dari apotek Anda, dan beliau juga sekarang uh, memiliki satu toko emas Saluyu ya. Barusan kami ngobrol, ternyata beliau lagi jaga toko emas gitu ya. Waduh, keren banget nih bisnisnya, di mana-mana gitu ya. Bisnisnya banyak. Lalu beliau juga seorang konten kreator ya, ada blogger juga, dan beliau juga brand ambassador bisnis Bunda Umar. Selain itu juga beliau memiliki penghargaan-penghargaan seperti juara 3 eh, Pasanggiri Mojang Jajaka Garut Regensi tahun 2008, top 15 Hello Green Ambassador Bandung, top 5 West Java Batik Ambassador, juara pertama dari Ambasador Bahasa Jawa Barat, dan juara 3 dari Ambasador uh, Bahasa Nasional, dan top 100 Astra Startup Challenge ya. Jadi juara top 100 dari challenge dari Astra. Wah, keren banget ya, awards-nya banyak banget ya penghargaannya. Oke, sebelum kita mulai ke gestar kita, kita lihat dulu video yang satu ini.
Kita sambut Teh Yesi. Yeay. Ini chat, chat, Mangga chat, Teh, chat. Kalau kata Pak Andi. Aduh, jadi malu. chat dulu. Pertamaan Ya, pakai video ya, Mas Fahmi. Saya ya nggak tahu Teh, sebetulnya keren profil saya. banget. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Berkat Iya, bimbingan yang Maha Kuasa. iya. Tuh. Gimana Teh Alhamdulillah kabarnya? sudah aman. Mas Fahmi udah Aman? di rumah. Sudah di Ya, rumah? Baru tutup? Baru ya, dari ya? Ya, iya. ya, ya, ya. Soalnya toko mas aku berangkasnya nggak boleh sama orang lain kan. Jadi ya Mm-mm. sebentar lah barusan tutup dulu. Oh, Gitu. Ya. gimana ya bagi Ini waktunya ya Teh? ya gitu Mas, dibagi-bagi bisa-bisa lah Mas pokoknya. Tapi kalau udah terbiasa, insya Allah terbiasa lah. Gitu. Biar bisa kayak para pengusaha hebat di BMDC dan BBA gitu. Tadi lagi Oke. bahas stock opname ya Mas ya? Iya. Gimana tuh Iya, Teh iya. Yesi? Nah, kalau dari saya mungkin lebih tepatnya kayak lebih pada sharing ya. Mungkin kalau dari Mas Fahmi tadi itu lebih dari sisi profesional. Kalau saya itu dari sisi student yang belajar. Nah, ini Mas Fahmi mungkin saya harus ceritanya agak-agak background ya. Background Boleh, mungkin boleh. teman-teman yang lain akan relate. Jadi di balik tadi ya usaha yang banyak, jadi sebetulnya saya harus mengakui dulu privilege saya bahwa saya itu sebetulnya adalah generasi kedua dari usaha ibu. Nah, apa namanya? Ibu saya tuh mulai usaha dari tahun 75. Hmm. Tapi memang konsentrasinya pertama tuh di emas, di perhiasan gitu. Nah, seiring berjalan waktu, alhamdulillah ibu sama bapak berhasil, maksudnya mengembangkan bisnis sampai akhirnya bekerja sama sama saudaranya buka toko obat. Kalau dulu kan saya nggak tahu dari dulu, kayaknya nggak familiar apotek apa udah ya, cuman dulu tuh ibu sama bapak baru bukanya di toko obat. Nah, kerja sama sama saudaranya yang em, apa namanya asisten apoteker kalau dulu ya. Nah, Mas, jadi maksudnya ini mungkin sama bapak ibu yang mulai usaha mungkin relate. Nah, saat join itu banyak friksi karena ada klaim. Kayak bapak saya bilang, kok usahanya kayaknya maju, tapi kok ke kita setor bagi hasilnya cuma segini ya, gitu. Karena dulu nggak ada stock of name, nggak ada laporan keuangan, jadi pure cuman apa ya, oh ini kisaran bulan ini untungnya misalnya 20 juta, jadi kita cuma 10 juta aja gitu. Jadi bertahun-tahun usaha saya kan secara tradisional ya, itu nggak pernah stock of name sama sekali bertahun-tahun. Nah, ini menimbulkan ibu saya tuh sampai sempat jadi trauma untuk buka cabang karena kayak ibu tuh bilangnya kalau buka cabang tuh pasti nanti habis sama karyawan katanya gitu. Karena memang dulu sistemnya kayak apa ya, ngasih modal buka toko ya udah suruh karyawan aja gitu, laporannya ya sedikasih sama karyawan, nggak ada kontrol sistem. Kebetulan memang dulu kan ibu sama bapak tuh cuma berdua, usahanya mulai berkembang sampai anak-anaknya gede, mulailah satu-satu maksudnya diarahkan. Kebetulan kalau saya itu arahnya jadi ibu itu dulu pernah beli apotek. Jadi ya beli apotek lah, apotek yang kalau lu bisa dibilang kayak pilot mungkin ya, dijual sama ibu dibeli padahal ibu nggak ada background sama sekali. Jadi beneran blank banget di 2004. 2004 sama ibu dibeli. Nah, itu pun ada nombok-nombok. Jadi kayak laporan barang pas awal. Itu sih laporannya dari karyawan gitu. Terus ibu tuh sampai bilang, kamu tahu nggak 3 tahun apa 5 tahun awal ya, ibu saya tuh beneran nombokin terus setiap tahun. Ibu bilang, Boro mau untung, apa namanya, nombok aja terus katanya, nyuntikin dana terus gitu. Nah, jadi kebetulan ibu saya tuh kan sekarang kita udah mulai profesional bikin holding company ya, ala-ala ikutin Pak Andi biar biar apa ya, biar lebih profesional dan legasinya kerawat mudah-mudahan sampai anak cucu. Nah, kembali ke Hmm. cerita. Nah, dulu itu jadi mungkin ya ibu teh karena apa ya, pengetahuan nggak ada dulu kan, teknologi belum secanggih ini ya, dan orang itu jujur bapak ibu di daerah saya aja di Jawa Barat tidak ada, belum ada mungkin ya orang yang semurah hati timnya BBA dan MDC dan pokoknya semuanya tim Pak Andi yang mau berbagi bagaimana cara nge-manage usaha. Ini tuh kayak mahal banget sampai bisa masuk ke komunitas ini, jujur. Karena ibu saya berpuluh-puluh tahun itu betul-betul stuck di masalah yang sama karena dia nggak tahu cara nge-manage, cara apa ya.
pokoknya intinya mengontrol usaha tuh gimana, bagaimana menilai keuangan gitu-gitu sampai 2004 kan tadi beli apotek ya. Nah, saya 2007 disuruhlah kuliah. Awalnya kan ya ibu-ibu pada umumnya ya, Mas Fahmi. Awalnya disuruhnya ke kedokteran, saya nggak mau karena saya merasa kayaknya saya tidak kompeten deh di kedokteran. Akhirnya saya nawar nih, saya ngeliat kan ibu punya apotek. Ini beneran terjadi secara nggak sengaja. Yaudahlah, saya kuliah farmasi aja ya kata saya. Kan udah ada apotek ya, udah kerjanya gampang, udahlah ngurusin usaha ibu. Nah, mungkin Allah mengijabah dan memang ibu tuh kayak apa ya? Mungkin berdoa ya. Saya tuh tadinya pesimis ya masuk karena kayaknya saya nggak terlalu bagus-bagus amat di sains, tapi ternyata qadarullah bisa masuk kampus bergengsi ya gitu. Maksudnya negeri gitu waktu itu. Nah, akhirnya long story short, saya lulus, masuk. Itu pun sebetulnya Bapak Ibu, saya nyemplung kurangnya adalah saya kan nggak masuk ke corporate dulu ya. Jadi tidak punya apa ya figur yang bisa dicontoh. Oh, cara kelola apotek tuh kayak gimana ya? Yang benernya ya harus seperti apa gitu. Ini pure sama ibu kayak ya udah kamu pegang apotek, sok kelola gitu. Jadi itu saya ngeraba-raba gitu. Jadi dulu nah selama bertahun-tahun, maksudnya saya ngejalanin ya udah yang ada aja. Kalau ibu bapak ibu percaya ya, usaha saya semuanya kan tadi saya bilang kan ibu tuh ada beberapa usaha, ada kelontong, ada toko emas, ada apotek sama toko obat. Sekarang yang toko obat yang satu lagi udah naik jadi apotek. Itu semuanya nggak pernah stock up name. Kebayang nggak? Bertahun-tahun nggak pernah stock up name. Jadi kita nggak pernah tahu aset kita tuh di angka berapa gitu, sehat atau enggak. Tapi maksudnya gini, kalau ngambil ke sisi agama, Allah mungkin masih sayang sama ibu saya. Jadi ada aja rezeki yang bisa dimakan sama ibu. Alhamdulillah kebetulan kan ayah meninggal, bapak meninggal 2013. Ibu sekarang maksudnya nggak nikah lagi sampai sekarang udah 10 tahun. Tapi ada aja rezekinya, pengen umroh ada, pengen jalan-jalan ada. Tapi kalau Allah ada Mas Fahmi, cuman saya mikir ini kalau ibu kelola dengan benar pasti bisa hasilnya lebih gede dari ini gitu. Jadi saya termotivasi cari lagi ilmu, pokoknya harus belajar, pokoknya harus belajar. Nah, sampailah kenal sama grupnya BBA. Dulu itu saya gabungnya apa 3 tahun, apa berapa tahun ya. Pokoknya dulu zaman masih Pak Andi yang masih suka isi kelas. Kalau malam-malam, Zoom malam-malam. Nah, itu awalnya saya karena mau komputerisasi. Dulu tuh komputerisasi itu belum kayak sekarang yang online bisa dari handphone. Jadi beneran yang sistem komputer beli pakai CD. Dulu kezamannya nggak ya Bapak Ibu ke komputer. Jadi beneran yang manual gitu. Jadi beneran kayak ya Allah itu kerjaan. Terus yang ngerjain saya sendiri Oh. gitu. Nah, sampai saya kenal sama sistem, kebetulan saya pakai lah salah satu sistem online apa namanya apotek. Nah, sampai saya akhirnya dari algoritma sosmed saya mampirlah ke tim BBA, ikut-ikut kelas. Awalnya saya juga kaget. Pak Andi kan kalau isi kelas teriak-teriak ya, mana semangatnya itu kaget, sumpah pertama kali ya. Ini kenapa narasumber kayak gini gayanya ya gitu. Tapi selama lama oh ya emang Pak Andi signature style-nya kayak gitu. Nah, tapi yang alhamdulillah saya belajar pelan-pelan sampai dulu sempat kayak ini nih, ada ditawarin kayak saya ikut satu kelas kan, semua kelas saya ikutin ada private sharing sama Mbak Dinda. Nah, saya langsung ngechat Mbak Dinda karena waktu itu saya tuh sempet jadi gini kayaknya mismanagement. Saya ada minus kalau bisa dibilang saya minusnya sampai 250 juta. Itu saya stres banget ini yang salah apa gitu. Dulu kalau bisa dibilang saya itu senang marketing tapi kurang suka angka. Padahal pengusaha itu harus banget kenal angka. Kita tuh bisnisnya di uang, di angka. Kalau kita nggak bisa angka, gimana ya? Tidak akan bisa se semulus orang mungkin ya. Tapi kalau saya diajarin kemarin Pak Andi di Hire Mastery, kalau kitanya dalam tanda kutip bodoh, berarti carilah orang yang lebih pintar dari kita. Jadi bayar orang yang lebih pintar dari kita dengan sistem mudah-mudahan amanah gitu. Nah, kembali ke cerita, sama Mbak Ninda, saya ditanya gini, Mas Fahmi, Ibu, apa namanya, stock of name-nya berapa kali? Saya dengan PD-nya ya, tadinya kan 1 tahun sekali, Mas Fahmi, itu pun karena yang lain kan enggak nih, di grup ibu saya. Saya 1 tahun sekali, jadi 6 bulan sekali. Saya dengan bangga, 6 bulan sekali, Mbak Dinda. Loh, Bu, kok 6 bulan sekali? Harusnya sebulan sekali. Itu malu banget. Orang lain sebulan sekali, saya 6 bulan sekali. Terus kata Mbak Dinda gini, eh Ibu, kalau Ibu 6 bulan sekali, nanti kalau barang expired date gimana? Keburu, keburu kebuang. Terus kalau misalnya ada barang yang enggak keluar, nanti kita nggak bisa manage untuk keluar. Terus kita nggak tahu barang para intinya hal-hal yang diperhatikan dari stock of name. Dari sana saya belajar, oh oke, sebulan sekali.
apa ya, mungkin dulu otodidak ya. Oh, oke, sebulan sekali saya mulai nih, paksain sebulan sekali, dan ternyata memang kalau kemarin bahasa Mas Fahmi, memberikan budaya baru ke karyawan itu agak challenging ya gitu. Cuman kalau sekarang saya belajar, yang punya otoritas usaha itu kita loh, owner loh Bu, Bapak Ibu. Kalau mau ikut, maksudnya kayak kita kan nahoda, kalau mau ikut hayo, kalau enggak ya udah, kan kita yang bayar, kita yang gaji gitu. Dan kemarin kan saya ada ini ya, hidden factor, ini belum sampai ke cerita hidden factor 70 juta kemarin Bapak Ibu. Nah, salah satu indikasi karyawan tuh ada sesuatu kalau kita kasih aturan, kan gini ya, makin profesional makin ribet kerjaannya. Pasti ya, kayak stock of name saya dulu sama stock of name Mas Fahmi itu luar biasa bedanya Mas Fahmi. Sekarang tim saya lagi apa sih, lagi lembur seminggu ini, pokoknya ngejar supaya stock of name nanti bisa valid. Nah, Iya. biasanya mereka nolak, bisa nolak. Kakak saya ada cerita, kakak saya kan pegang kelontong. Ada masanya, jadi kan bertahun-tahun tuh nggak pernah stock of name. Ngelihat saya mulai rajin stock of name sebulan sekali dengan seadanya cara saya, kakak saya mulai nih adaptasi. Apa coba Mas Fahmi yang terjadi? Karyawannya Apa ada itu? berapa orang gitu. Hmm. Semuanya ada alasan. Yang satu sakit, yang satu izin, yang pokoknya nggak mau stock of name satupun. Kakak saya kan bingung ya. Lah, ini harus tetap stock of name, kata kakak saya. Akhirnya manggil kan karyawan yang lain minjem, karena kan grup ya. Nah, ternyata barang titipan sales ada stalase, terus tiba-tiba bon yang belum dibayar. Wah, pokoknya problematik sampai kakak saya stres kayak, ini mesti gimana katanya. Nah, dari sana memang apa ya? Salah satu cara kita untuk mengontrol usaha kita dari stock of name gitu. Di sana, di titik sana saya ngerasa, oh saya lebih unggul nih dari kakak-kakak saya karena stok saya pertama saya udah tersistem nih. Kedua, saya udah stok opnya tiap bulan, udah konsisten. Ternyata Bapak Ibu, saya kecolongan kemarin karena kebetulan kan, jadi tadinya itu akhir tahun saya mau keluar dari grup Ibu. Pokoknya ada satu hal dan lainnya mau keluar. Itu ada gap Mas Fahmi sekitar, saya tuh keluar November, saya off tuh November. Kemarin saya September. Nah, eh, saya kan ngepromosiin TTK saya jadi manajer. Nah, kebetulan memang bagian keuangan tuh bukan sama orang ini dua. Nah, bentar. Juni itu, kalau nggak salah saya ikut baru 4 bulan ya Mas Sami ya, yang edisi kedua pencatatan keuangan. Nah, manajer saya belum punya akses untuk ke keuangan seleluasa sekarang. Sebetulnya mungkin ini bisa jadi bantuan Allah sih kalau kata saya, karena sebetulnya pegawai yang satu dipecat itu bukan karena masalah fraud justru, tapi karena masalah lain. Jadi pas setelah dievaluasi, dia itu melanggar salah satu rule of conduct katanya. Jadi kayak apa ya, hal value yang kayak intinya melanggar value yang dianut di perusahaan saya, dan itu udah fatal, nggak bisa lagi kena SP1 SP2, jadi kayak udah SP3 dari HR. Akhirnya keluar, padahal waktu itu saya pikir ini anak bagus banget, padahal keuangannya teliti gitu. Ternyata beberapa bulan kemudian setelah manajer saya obrak-abrik, apa ya, pertemuan keberapa ya Mas Fahmi, tiba-tiba manajer saya bilang, Ibu, ini ada, oh, maaf ya, bentar nanti kita curhat lagi Bu. Manajer saya tiba-tiba gini, Ibu, ini ada hidden factor, berapa angkanya? 70 juta. Stres nggak? 70 juta kemarin, ini saya masih kayak, Mas Fahmi ini gimana ya, bentar. Saya kayak, nggak apa-apa anak-anak, saya kalau di depan tim, nggak apa-apa, manajer nggak, Wina nggak usah ngerasa gimana-gimana, pokoknya kita fokus ke how. Tapi sebagai manusia pasti kaget, lebih kepada merasa terhianati. Kok perasaan saya HR udah berusaha memberikan apa ya, kesejahteraan karyawan tuh udah luar biasa, tapi ternyata ya selalu ada aja ya miss lah gitu. Salahnya itu dulu apa namanya, em, jadi si PBF ini tidak ngelok, kalau misalnya kita nggak bayar itu dia nggak ngelok order. Nah, ketahuannya apa coba Bapak Ibu? Pada saat apa ya? Kalau nggak salah pas pelaporan Mas Fahmi tanya faktur ya. Nah, dari MDC itu pas saya ikut, jadi pokoknya ada hal-hal yang menurut saya normal, menurut dari MDC enggak Bu, ini kayaknya masih ada yang hidden deh. Tolong dicari lagi ya, angkanya enggak normal. Wah, bingung kan? Itu satu nih ketahuan. Jadi meskipun pil pahit, tapi sisi positif adalah saya tahu, oh ternyata saya tidak sesehat itu loh Bapak Ibu, bahwa oh
ada ujian Allah ngasih, oh berarti penanganan faktur dan order saya tuh harus diperbaiki lagi. Terus sama satu lagi yang stock of name ya. Nah, stock of name ini saat apa namanya? Jadi gini Bapak Ibu, saya itu sebetulnya ini pasti relate ya. Eh, saya itu sebetulnya pernah gabung di pelaporan keuangan itu setahun apa 2 tahun lalu ya. Dulu masih dibersamanya sama Pak Andi, Pak Pak Andi, Mas Aidil sama Bu Sinta. Bu Sinta mah selalu ya, ada yang ngitunginnya. Nah, dulu tuh untuk saya ya sebulan bayar lumayan ya biayanya. Loh kok laporan doang kok mahal banget gitu. Terus tiap bulan saya pikir tuh diajarin dulu terus kita yang ngerjain ngerjain sendiri gitu. Ternyata nggak bisa Bapak Ibu. Itu jujur pegawai saya tuh satu sebetulnya SMK akuntansi. Tapi mungkin untuk kemampuan Bu Sintan tuh nggak nyampe. Kakak adik saya itu dia S1-nya manajemen dan dia tuh kerjanya di audit audit ya. Kalau di Jakarta namanya BEVA. Jadi dia kayak ada perusahaan di audit udah nilainya miliaran dia kalau bonus sudah ya pokoknya mah bergelimang harta lah ya dia kalau dikasih kerjaan kita nggak bisa. Nah, kembali ke cerita, dulu kayak saya ikut sebulan 2 bulan, terus saya bikin sendiri Mas Fahmi. Jadi kayak anak-anak ini kerjain aja. Dari 3 laporan, mereka cuma mampu satu, laba rugi. Itu pun harus saya koreksi. Jadi kalau pas meeting, ini angkanya berapa? Ini saya koreksi. Boro ke OCF ke tidak, pokoknya sudah bye dalam 1 tahun. Jadi apalagi ke analisis gitu, jauh juga ke analisis gitu. Nah dari sana pas kemarin pas saya balik lagi ke apotek bulan Juni saya memutuskan kayak ini saya pengen ikut lagi deh pokoknya saya gara-gara saya ikut-ikut kelas oh gara-gara ikut kelasnya Mas Fahmi sama kayak gini Mas Fahmi cerita Mas Fahmi yang di Lampung Mas Fahmi apotek apa ya lupa Lampung ya. saya relate sama ceritanya Mas Fahmi oh kayaknya saya perlu nih daftar lagi gitu dengan berat hati saya kan sekarang propose ke finance karena kan beda, di apotek udah karena grup udah beda-beda ada finance dipegang sama adik saya, HR sama dia juga, operasional sama saya. Jadi saya propose, oh adik saya, oh ya udah bagus-bagus teh. Nah, Bapak Ibu plot twistnya gara-gara saya daftar, adik saya ikut, jadi sekarang semua usaha saya hampir keuangannya dikelola sama MDC ya. Bahkan toko emas ibu saya juga dikelolanya sama MDC ya sekarang gitu. Jadi karena merasa, oh iya ya teh, saya jadi apa ya? Poin pertama, Bapak Ibu, yang saya lihat adalah dulu, ini kan karyawan saya udah ikut saya 5 tahun. Yang satu keluar juga sebetulnya alasan pribadi ya. Tapi ada yang hidden itu. Jadi di laporan keuangan, di pencatatan faktur, itu rapi loh Bu. Saya kayak sampai setahun saya dari kemarin mikir aja. Perasaan kata saya teh rapi kok. Stock option juga rapi, tapi kok bisa ya ada kayak gini? Oh, kalau saya kemarin belajar dari konsultan adalah dalam setiap bisnis harus ada kalau pemerintahan itu oposisi Bapak Ibu. Oposisi adalah orang yang tidak terlibat dalam operasional dan akan selalu mengkritik kita gitu. Makanya oh saya pikir oh ya udah saya kayaknya pencatatan keuangan saya sama tim MDC aja supaya pertama bisa ada pengawasan pengawasan dari pihak ketiga kan eh, kita kan selalu store LHK ya laporan harian ya pokoknya laporan hariannya semuanya jadi kadang dan mungkin lebih ekspertis ya jadi mereka dari MDC itu selalu kayak ibu ini kayaknya kurang ibu ini ada yang hidden ya ibu harus harus terbuka semua dosanya ayo keluarkan ibu udah ngabisin uang berapa gitu kayak gitu nah tapi dari sana bapak ibu apa ya sampai akhirnya kemarin kenapa saya akhirnya request sama tim ND saya pengen add on service tambahan karena setelah 4 bulan tim saya itu apa ya Mas Fahmi yang nggak valid tuh angka stock of name ya kalau nggak salah ya Iya, udah 4 bulan yang ya benar. Selisihnya nggak ketrace. Selisihnya nah nggak itu ketahuan. terus sama satu lagi apa ya di faktur kalau nggak salah ya ada intinya data yang dari MDC itu bilang Ibu ini kita tuh ragu loh untuk menentukan bahwa maksudnya kesehatan ibu tuh jadi kalau kayak kita tes sama Pak si alatnya teh agak rusak gitu. Jadi Hmm. validnya itu kita nggak bisa menentukan 100%. Nah, saya kan mikir ya, saya tuh udah bayar mahal-mahal ya ke MDC. Terus kalau kinerja anak-anak kayak gini terus kayak buang uang, maksudnya kayak iya sih ada tapi blur gitu. Jadi kan eh, tidak not so sure gitu. Ini apakah keuangan saya sehat atau enggak? Nah, akhirnya saya kesel banget kan udahlah kata saya Mas Idus saya mau request ya
pengen apa namanya ikut kelas. Saya tuh requestnya stock of name sama cara order ya. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya cara order dan stock of name itu kalau nggak salah sebetulnya di kurikulum tuh udah lama ada. Cuman memang dari mungkin kurikulumnya dari WBA tuh dulu harus datang ke sana ya, Mas Fahmi ya. Kalau nggak salah harus belajar langsung. Kalau nggak salah di sekolah jenderal apa di mana. Saya tuh sebetulnya udah ditawarin dari tahun mana gitu. Cuman memang karena kan mungkin saya direktur, tapi kan komisaris masih ibu ya. Ibu itu masih kurang berkenan untuk punya jenderal. Jadi pengennya tetap anaknya aja yang pinter. Kalau pelatihan sama saya aja gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah kemarin dari MDC dikabulin akhirnya boleh Mbak ini katanya. Tahu nggak sih sama finance saya di transfernya full book yang kemarin Mas Ines kata, "Hah, Bu, ini transfer semua?" Iya Mas, kata saya tuh mungkin karena kesenangan ya finance saya nggak ngerti deh gitu. Nah, kemarin saya baru ikut kelas pertama. Mungkin tadi sama Bapak Ibu itu baru pemanasan Bapak Ibu, belum ke teknisnya. Saya kemarin meeting sama Mas Fahmi teknis itu 2 jam ya Mas Fahmi ya. Betul. Cuman ngobrolin pra pra stock of name. Itu baru pra loh Bapak Ibu pelatihannya. Karena ternyata ada hal-hal yang sedetail itu. Nah, terus dengan catatan kalau apotek-apotek binaan MDC itu mereka itu stock of name-nya udah di luar jam kerja. Nah, saya belum, tapi saya belajar gimana nih dan kecepatannya dan kecepatannya itu seperti kecepatan cahaya. Jadi mulai jam 10, jam berapa ya Mas Fahmi ya? 4 jam udah beres ya? Ya 4 jam. Targetnya gitu. 4 jam itu udah sama faktur loh Bapak Ibu. Saya 4 jam tuh baru ngitung barang, udah baru ngitung. Oh ya barang saya itu ada segini. Anak-anak baru ngecekin faktur. Nah itu ada trik tersendiri dari nggak trik sih, ya mungkin bisa dibilang trik ya Mas Fahmi ya. Iya, betul. Itu jadi ternyata tadi kan ada ya tahapan-tahapannya. Ada banyak hal yang saya kayak oh kayak gini ya, sesederhana gini loh Bapak Ibu kemarin. Mas Fahmi ngajarin gini, kalau misalnya ini barang ya, barang kan numpuk ya di rak, kata Mas Fahmi. Ibu jangan lupa kalau misalnya ngecek barang satu nih, ini harus dikebawahin ya. Loh, kok mesti kayak gitu Mas Fahmi? Iya, soalnya kan kalau misalnya tim ibu ngecek tuh malam-malam, nanti biar dia nggak siwer. Kebayang nggak sih Bapak Ibu kalau terus di sana tuh bisa jadi dia ngitung 2 kali nggak maju-maju karena kan posisinya malam. Hal Betul. sesederhana itu aja diperhatiin gitu. Jadi kayak oh iya ya Mas ya. Oh oke oke oke. Terus satu lagi Bapak Ibu yang tracking code buat saya adalah eh saya tuh sebetulnya di apotek saya itu karena kan trafficnya lumayan besar. Lumayan gede lah. Tapi kemarin pas ngobrol sama Mas Fahmi yang di Brosot hampir sama ya Mas Fahmi ya. Nah, Betul. pertanyaan sama saya, kok Brosot udah bisa langsung nggak incas, jadi kayak transaksi langsung kasih bond. Nah, Ya, ternyata Bapak Ibu setelah bertahun-tahun saya melakukan satu hal sederhana yang sangat urgent, barcode. Mas Fahmi sampai kaget, Ibu barcode-nya belum diurusin. Mas Fahmi saya lupa, beneran barcode saya nggak urusin dulu. Saya kayak fokusnya asal barang masuk. Jadi sekarang karyawan saya lagi saya push gimana caranya dalam berapa hari barcode udah harus langsung masuk. Karena itu salah satu kunci ya Mas Fahmi. Kunci betul. supaya kecepatan stock of name kita tuh bisa secepat cahaya gitu. Bahkan Bapak Ibu kemarin saya satu lagi yang saya amazed ya Mas Fahmi dari saya first Ya, impression. Saya tuh dulu pernah nyobain ngikutin Mas. Kan saya ikut kelas ya, banyak banget ikut kelas. Dulu Mas Aidil pernah ngebahas soal stock of name sampai detail. Nah, Mas Aidil bilang, Bu, mulai malam aja. Dari saya kan tutup sama ya jam 8. Pokoknya sampai malam. Saya pernah cobain dari jam 8 beres jam 2. Bapak Ibu itu jam 8 sampai jam 2 itu baru beres ngitung barangnya doang. Kalau apoteknya Mas Fahmi itu beres jam 4 apa jam 5 sama faktur sama segala macam itu laporan udah sampai berita acara. Jadi saya kan, ini yang salah apa ya? Padahal sama-sama makan nasi gitu. Jadi kemarin saya akhirnya ulik ke Mas Fahmi ilmunya apa supaya saya bisa produktif. Pengennya saya sebetulnya pengen sampai kayak stock openingnya cepat dan dilakukan di luar jam kerja. Tapi kata saya, oh ya udah nggak apa-apa, apa namanya bertahap aja. Karyawan sama Mas Fahmi. Kemarin kan saya wawancara dulu ya, Mas Fahmi gitu. Angka kunjungan berapa? Karyawan berapa? Itu Mas Fahmi malam-malam tuh cuman berapa ya Mas Fahmi? 3 ya? Karena 3. dibagi 2 kan? Mas Fahmi saya ber-9 itu beresnya jam 2 pagi cuman ngitung doang. Jadi kayak saya, ah ya Allah, kenapa memang ada long life learner itu
ya memang kita tuh kalau makin nyari tahu, makin kita ngerasa nggak tahu apa-apa gitu. Dari saya kayak, Ya. oh efektivitas, apalagi ya. Pokoknya dengan cara yang tepat, segala sesuatu tuh bisa lebih lebih tepat sasaran. Dan yang utama Efisien. memang yang ya yang saya cari juga valid ya. Jadi, nah saya itu Bapak Ibu masih mengorbankan setengah hari untuk stock of name. Jadi omset saya setengah hari hilang karena saking saya nggak apa-apa, saya tuh masih belum bisa maksain ke anak-anak untuk eh, tutup malam-malam. Nah kalau Bapak Ibu nanti ikut kelas pelatihan Mas Fahmi, itu ada yang namanya jadwalnya, kan nanti dikasih jadwal ya, jadwal yang disarankan. Malam-malam tuh ada tahajud dan doa bersama. Masya Allah loh. Terus kayak, Ibu jangan lupa ya anak-anak dikasih makan. Hah, ini seriusan kayak gini gitu. Iya, jangan dijadikan beban. Saya selalu ingat ini kata Mas Fahmi. Ibu, pokoknya ini pasti nggak nyaman. Kalau kata Mas Idus, Bu, saya aja kalau mimpin tim, saya nggak nyaman, Bu. Soalnya saya yang stres sendiri. Nah, tapi kita fokusnya ini adalah investasi, bukan beban. Soalnya tidak pernah ada pertumbuhan dalam kenyamanan dan tidak pernah ada kenyamanan dalam pertumbuhan. Jadi sekarang ya memang akhir bulan ini saya mulai lagi belajar lagi, saya konsen lagi, melotot lagi apotek. Ini pokoknya target saya harus bisa valid data bulan ini supaya dari Bu Sinta nggak ngekoreksi lagi nih. Ini Ibu, ini kenapa begini, kenapa begitu? Kasihan manajer saya lama-lama gitu. Nah, ini Bu baru satu aspek aspek stock of name. Nah, mungkin penutup dari saya ya, Mas. Nanti kita bisa ngobrol lagi ya sama Bapak Ibu semua. Ya. Pak Andi pernah bilang gini Bapak Ibu, usaha itu nggak usah canggih-canggih amat. Tiga aja Bapak Ibu pegang. Pertama, stock of name. Kedua, laporan laporan keuangan lah. Sederhana nggak apa-apa, tapi harus ada. Yang ketiga itu Bapak Ibu harus bisa nge-manage orang-orangnya. Jadi sebetulnya kalau saya lihat sih mungkin kayak jadi gini Bapak Ibu, mungkin saya sudah sebesar ini karena usaha saya dimulai dari 2004. 20 tahun loh. Bahkan sebetulnya saya tuh 20 tahun itu lambat karena saya nggak punya cabang karena ibu itu nggak berani buka cabang karena takut fraud itu, takut habis sama karyawan. Nah, Bapak Ibu mungkin yang baru buka, teman saya kemarin baru buka apotek 2000 berapa, udah punya apotek 2 3. Saya pun baru punya mindset mau punya cabang setelah saya gabung sama BBA. Mindset saya dirubah. Yang pertama, Bu, paling paling berpengaruh adalah mindset. Everything begin with your mind. Jadi kenapa memang kata orang-orang jangan investasi terbaik itu dari leher ke atas. Makanya Bapak Ibu meluangkan waktu sore-sore seperti ini, insya Allah mudah-mudahan manfaatnya banyak, ilmunya bermanfaat. Hmm. Mungkin itu ya kurang lebih curhatan saya. Nah gitu Mas Fahmi sama Mbak Caca, mangga-mangga dilanjut. Luar biasa, Teh Yesi. Wah, ini pengalaman yang mahal banget ya. 70 juta itu baru yang Betul. kelihatan ya, Teh. Mas Fahmi, bentar-bentar Ya. tambahan satu lagi. Kata Ustadz Farid, gini ya, saya juga tahu kita itu kan suka ada di BBA, kita itu harus berguru sama satu guru. Karena emang benar, apa bukan aliran sih, kadang sih cara orang untuk mengelola bisnis itu beda-beda. Nah, terus Ustadz Farid suka bilang, kan saya dulu dengan sotonya ikut investor forum ya, gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya jadi investor muda. Nah, Ustadz Farid bisa bilang kayak gini, Ibu kenapa harus punya mentor? Karena setiap eh, apa ya? Jadi gini, sekolah itu kan kita bayar iuran ya, Bapak Ibu. Hidup pun kita bayar iuran. Nah, kalau saya bayar iurannya dengan 70 juta langsung cash. Nah, bisa jadi kalau kita punya eh, guru, nah kita itu kayak misalnya kita kayak sekarang saya bayar ke MDC. Saya bayar pengalaman mereka, waktu mereka trial and error, pokoknya pengalaman kerugian mereka mungkin bertahun-tahun yang lalu. Makanya eh Pak apa namanya? Pak Andi pernah bilang, buku Pak Andi kan mahal-mahal ya. Saya kan kutu buku ya, Bapak Ibu. Nah, buku-buku itu biasanya itu buku lokal itu paling maksimal itu 120.000, itu pun yang 300 halaman lebih. Buku Pak Andi itu rata-rata 300 ribuan lebih kan. Nah, apa coba Pak Andi yang tulis di bukunya? Saya kan kebetulan beli hampir semua. Pak Andi bilang kayak gini, ini buku adalah pengalaman saya, harga yang saya bayar. Dan saya teh mau nuker pengalaman saya ke Bapak Ibu dengan harga segini. Kalau Bapak Ibu mau beli silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ibu cuman bayar 350.000 untuk membayar pengalaman dan waktu Pak Andi yang mungkin pernah rugi ratusan juta, pernah ditipu, pernah apa. Itu loh Bapak Ibu. Jadi shortcut untuk kita biaya sekolah tuh ya dengan kelas, dengan punya guru. Mungkin itu
Mas Fahmi tambahannya gitu. Jadi kayak mindsetnya Bapak Ibu kita invest, tapi tetap ya harus dengan perhitungan gitu. Kita invest, oh kita shortcut daripada amit-amitnya kita nanti bayar di dunia nyata gitu, gitu Mas Fahmi. Oke, keren banget. Sini pengalaman yang mahal Eh, banget. Ya, berjuang ya Teh. Kita amin. masih bareng-bareng, kita Betul, bersamai. Ya, pokoknya betul, betul, sekarang kalau betul, bingung tuh ada temennya gitu. Kita sama-sama bingung. betul. Jangan sama-sama Jangan bingung aku gitu ya. mas dijawabin. Iya, Kita iya, bantu iya, gitu iya. ya. Ah, ah. Gitu. Itu saya sih terima kasih atas ininya. Kita kembalikan ke MC kita, Teh Caca. Mangga Masya Teh. Allah, tabarakallah. Hatur nuhun Teh Yesi. Ini sama-sama Iya, di Teh daerah Caca. Jawa Barat Ini kita geng ya. Jawa Jadi Barat kita sama Pak Cep yang baru geng yang Jawa baru ke Barat ini ini, ya. geng Jawa Barat. Iya. Iya, geng Sunda. Terima kasih juga Mas Fahmi tadi untuk sharing ilmunya. Nah, sekarang sesinya tanya jawab. Nah, mungkin ada yang mau Ya, ini yang seru nih. open mic satu atau dua orang dipersilahkan nih. Sebelum nanti ini ada beberapa pertanyaan, bukan beberapa lagi, banyak nih pertanyaan Teh Yesi. Nah, kita Iya. pilih-pilih dulu nih yang pertanyaan-pertanyaan yang mau dibacakan yang mana. Tapi kalau mau ada yang open mic boleh nih. Ada yang mau open mic Bapak Ibu? Silakan. Satu Ngacung atau dua orang. apa ngacung? Ngacung-ngacung. Ada yang mau? Mumpung pematerinya nih masih ada nih di grup nih. Lagi on semua nih. Kalau enggak kita bacakan aja nih. Ada beberapa pertanyaan, Teh Yesi. Ya, Mbak. Ya. Oke. Tadi pertanyaan pertama itu dari siapa nih? Dari Teh Devi atau dari Tirta? SO ideal sebulan sekali, bisa lebih lama jika sudah ada sistem yang mumpuni dan ada ketertiban untuk melaksanakan. Oh, ini pemberitahuan aja ternyata. Untuk SO biasanya selisihnya sebaiknya dibebankan ke siapa? Bagaimana dengan uang Nah, lebih setiap hari saat tutup kasir? Nah, gimana tuh Teh Yesi? oh, nah kalau dari aku, sambil aku nambah cerita sedikit ya. Kalau dari aku sekarang, karena kemarin belajar lagi dari MDC, eh, kekurangan itu dibebankan ke karyawan. Kalau aku ya sekarang. Jadi anak-anak udah lebih aware. Jadi aku selalu bilang gini ke karyawan aku, bukan uang kalian yang saya butuhkan ya. Meskipun saya butuh juga sih sebetulnya, tapi nggak yang utama. Tapi yang saya butuhkan adalah bagaimana kalian merawat investasi saya di barang. Karena kalau kata Mas Fahmi itu bisnis retail tuh harus detail karena memang nyawanya itu di barang. Kalau kita nggak lengkap udah lari orang-orang gitu. Oh ya sama satu lagi Teh Caca, saya tuh sempat disaranin ya. Mungkin Mas Fahmi nanti bisa nambahin. Sebelumnya itu pernah saya enggak stok opname fisik karena dari provider saya bilang, Ibu nggak apa-apa stok opname harian aja. Jadi misalnya setiap hari anak-anak nge-SO nih barang aslinya berapa ke sistem. Saya dulu pernah beberapa bulan nggak ada stok opname manual loh gitu nyobain. Nah ternyata Bapak Ibu apa namanya setelah saya ngobrol lagi, diskusi lagi, mungkin ada ya yang menyarankan seperti itu, tapi nanti hasil barangnya nggak valid karena kemarin aja saya SO manual itu karena nggak dinolkan ya Mas Fahmi ya. Kalau jadi nggak valid, Ibu ini kayaknya jadi sistem kan namanya sistem teh kan ada errornya ya. Gitu. Itu tambahannya mungkin ya. Gitu mungkin. Teh Caca. Mudah-mudahan semoga menjawab. Iya, maaf ya. Ya Selisih mute ya aku ke mute semuanya ke ya. karyawan. Iya, semuanya ke karyawannya. Ini pasti dapatnya juga di kelasnya BBA dan MDC ya. Iya, Yesi ya. Kak, Teh Jadi, Caca katanya gini, karyawan itu mm-mm, kita tuh suka nggak tega sama karyawan, tapi karyawan tuh suka tega sama kita. Lebih betul. kepada ini, lebih kepada apa ya? Tanggung jawab. Jadi ada konsekuensi gitu. Kayak saya tuh dulu kalau di sini tuh dulu terkenalnya yang cek body tuh orang Chinese. Orang Chinese mah teganya cuma cek body, kalau kata Sunda mah ngarah-rah tuh ngerti nggak sih Kak? Gitu-gitu ya Bapak Ibu. Nah, tapi saya suka bilang ke karyawan saya gini, eh, guys gitu geng, kalau misalnya di cek body itu kalian keluar dari apotek itu kalian udah nggak punya prasangka, saya udah nggak usah prasangka ke kalian, kalian mau bawa sesuatu karena kalian keluar clear, ke dalam clear gitu. Makanya ya harus tega sih Bapak Ibu, udah kita teh bisnis bukan badan amal. Kalau badan amal mah bajis ya. Betul, Bener betul, Teh kan? Udah Yesi. berbisnis kita teh. Ya, Ini ada gitu. pertanyaan lagi nih. Kalau para SO itu gimana sih, Teh Yesi? Yang dilakukan di apoteknya gimana tuh?
Ada nggak Nah, pra SO? saya tuh nggak pernah pra SO, tapi semenjak belajar sama Mas Fahmi sekarang baru pra SO. Kemarin tuh yang tadi Mas Fahmi kasih cek yang 5 ya tadi ya di slide. Nah, itu kalau ikut kelas ke Mas Fahmi didetailin lagi. Jadi itu yang lagi kita lakuin sekarang. Ada checklist, ada persiapan. Jadi kalau kata orang mah lebih baik berkeringat di medan latihan daripada bercucuran darah di medan perang. Soalnya SO kalau udah salah persiapan udah amburadut Bapak Ibu liur kan itu. Suka Pulang lagi dari rungsing. awal gitu teh ya. Ya Allah. Saya tuh Mas Fahmi apalagi saya kan SO-nya di hari kerja ya. Itu kayak ya Iya, Allah omset saya melayang, data tidak valid itu sih. data nggak Hilang valid, double, udah udah hilang hilang double. omset gitu ya. Masya Iya Allah. banget. Jadi mending persiapan matang, eksekusi dar dedor gitu. Ya, nah itulah yang kita buat checklist itu adalah pengalaman Pak Andi juga gitu ya, yang kita pelajari itu dan kita share ke teman-teman. Tapi kalau misalkan kita jelasin sekarang 2 jam lagi nih Teh Yesi. Nah, iya, nanti bisa sampai sholat Ya, Isya nih kita. iya, belum lagi Betul, betul. ngajarin ke karyawannya lagi nih Teh ya. Aduh, Belum oh, tanya jawab, Mas. ribet. Bisa sejam nambah. Belum tanya jawab lagi ya, Masya Iya, Allah. Nggak gitu. kelar-kelar kita nih. Jadi Betul, kalau betul, betul. misalkan teman-teman gitu ya pengen tahu lebih detail gitu ya, monggo nanti langsung aja ke Mas apa namanya Mas Masih Idus dulus. ya. Mas Idus langsung aja nanyain Mas ini gimana saya bisa dapat informasi lebih lanjut gitu. Jadi lebih enak ngobrolnya gitu karena kasusnya Betul, bisa betul. beda-beda ya tiap orang. Betul, betul, betul. Sip sip sip. Iya. Betul, betul, betul. Eh, Kayaknya pertanyaan-pertanyaan sebenarnya ini sudah pada terjawab dari ceritanya Tayesi tadi. Cuman ada beberapa yang pertanyaan lebih detail kayak gimana nanti pembagian ke karyawan dan segala macam itu kayaknya case per case dan akan dibahas di kelas tertentu Nah, ya, di betul, kelas khusus betul. lagi. Ini Kayaknya pasti perlu pada private penasaran, lead. Teh Caca. Ini pasti Betul. pada penasaran banget. Template tadi banyak yang nanya gimana. Kemudian ada yang nanya juga kalau SO dicicil 2 sampai 3 hari efektif Oh, atau enggak. Gimana Iya, tuh itu ya sih? sama Mas Fahmi aja deh itu mah. yang setengah setengah hari aja, aduh eman-eman gitu ya, 2-3 hari gimana lagi? Oh, Apalagi iya Iya, Mas Fahmi. gimana? mm-mm, Teh Caca saya nambahin. Ya. Pelaksanaan saya sampai bulan kemarin itu SO 1 hari, faktur tuh ngerjain kadang berhari-hari ke depan. Itu pun saya ditolak sama MDC karena dianggap nggak valid. Jadi apalagi SO-nya 3 hari gitu. Itu kayak udah langsung sama Mas Fahmi keluar. Tidak, maaf ya Bapak Ibu. Tapi saya juga digituin emang. Tapi saya jadi belajar lebih baik gitu. Ini ada satu Gitu. satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup nih. SO lebih baik manual, bukan lewat sistem. Gimana tuh? Manual. waduh, Agak PR ya manual. iya. Kalau Nah, ini gimana Teh Yesi? Pengalaman SO fisik Teh Yesi, Nah, ini berapa lama tuh? bentar manualnya tuh maksudnya gimana Nulis, ya? Cuman oh, oke. Ini saya kayaknya alumni banget nih nulis. Nah, Bapak Ibu, jadi gini pasti berproses. Kalau saya, sebetulnya kalau Bapak Ibu baca buku Kesalahan Berpikir, kadang maksudnya kayak kita, daripada nggak banget, mending gitu. Nah, sebetulnya salah gitu. Yang mending total aja. Tapi, kalau buat diri saya pribadi, mungkin itu proses kita ya, step by step, nggak apa-apa. Cuman yang saya rasakan pertama lama banget itu kadang saya persiapannya dulu itu bisa 1 minggu sendiri anak-anak nulis di kertas. Jadi kayak apalagi kalau Bapak Ibu, kalau saya kan sebetulnya itu tipe apoteknya kayak Watson kayak Guardian ya. Jadi lebih kepada lifestyle. Nah, mungkin kalau dulu saya cerita, saya sampai ada satu brand tuh yang memang omsetnya paling gede saya di sini gitu. Nah, itu tuh Bu, Bapak Ibu, lipstick itu yang sangat bikin karyawan saya rungsing. Karena satu rak itu bisa dia nulisnya sampai sampai kayak makalah gitu loh. Dia nulis tangan gitu. Nah, makanya nanti di kelas Mas Fahmi udah ketawa. Nanti di kelas Mas Fahmi itu diajarkan, makanya saya tadi bilang SO dengan kecepatan cahaya. Karena emang saya juga berubah Bu dari nulis tangan. Saya tuh baru bulan ini berubah dari nulis tangan ke kecepatan cahaya ini. Nah, triknya itu nanti sama Mas Fahmi ini dikasih tahu. Jadi kayak, Ibu ini target ya 4 jam harus sudah selesai. Itu udah target loh, Teh Caca. Jadi kita nggak bisa ngayai, kalau kata bahasa Sunda ngayaya ya, ngayaya itu kayak, ya udah we go with the flow. Oh tidak, kita pakai target. Berapa jam harus sudah selesai.
gitu. Tapi Bapak Ibu kalau misalnya masih trial nggak apa-apa, nanti Ibu ada pembanding. Tapi kalau ada rezeki, kata saya mah mending langsung aja shortcut. Karena kalau kita tahu barang, jadi gini loh Bapak Ibu, stock of name saya belajar dari punten ya agak nambah dari Mas Aidil. Dulu tuh saya bangga dengan stok yang sangat banyak. Stok saya tuh ya XXX lah ya. Tapi omset saya tuh hampir mungkin bisa dibilang setengahnya atau 2/3. Dulu saya bangga dengan omset, bukan omset, barang yang gede. Nah, Mas Aidil bilang kayak gini, Ibu sebetulnya kalau dalam usaha itu sebaiknya kalau barang itu 1:1 sama penjualan. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu ini tolong dikoreksi ya Mas Fahmi, omset Ya, hariannya itu misalnya 100 juta. Nah, sebaiknya kita itu barangnya jangan lebih dari 100 juta. Kalau ya 120, 130 tuh berarti kan si perputaran barangnya bagus ya. Nah, kemarin juga saya dikoreksi sama Mas Fahmi di laporan mana gitu. Apa sih Mas Fahmi bilangnya teh? Masa tinggal barang ya kalau nggak salah ya. Itu iya. tidak boleh lebih dari 30 hari. Nah, kemarin saya masih ada barang-barang yang lebih dari yang sampai 40 hari. Nah, itu yang harus kita keluarkan. Jadi memang kalau bisa barang kita tuh mayoritas Pareto. Jadi kan kita nyarinya bukan numpuk barang ya Bapak Ibu, tapi kan memang kita pengennya transaksi yang tinggi gitu. Dulu saya ngerasa kalau nilai barang saya gede, saya tuh bangga padahal uang saya numpuk di sana. Harusnya ya kita di cash. Nah, dengan punya cash, kita bisa banyak hal yang bisa kita lakuin. Ekspansi, mungkin renov, mungkin apa gitu lah ya. Gitu mungkin ya. Masya Iya. Tambah Allah, keren panjang. banget teh ya sih trik-triknya. Masya Allah, tabarakallah. Mas Fahmi, ini ada satu yang angkat tangan. Mau dikasih ini nggak? Dikasih waktu sebentar nggak? Boleh ada 5 menit lagi kali ya. Oh, Sampai jam silakan. 5. Ini dari nggak ada namanya, iPhone. Silakan nih. Ya, halo, assalamualaikum, Teh. Iya, dari mana? Ah, Waalaikumsalam, Mangga. Bapak ya, siapa? nama saya Arif dari Kalimantan Tengah. Wah, Ya, kita lintas profesi gimana, Pak? iya, itu apa namanya? Permasalahan kami tuh di SO ya. SO itu apa? Tiap SO habis SO selisih gitu. Karena kan pas SO itu apotek tetap buka Iya, gitu. iya. Jadi nggak disiplin tuh antara mungkin penulisan dan lain-lain. Padahal sudah dikasih trik, ya lain-lain lah gitu. Dan SO-nya itu memang rata-rata sehari full gitu, bahkan agak-agak sampai malam. Nah itu gimana itu Mbak Teh, solusinya biar Bapak, apa bisa menyelesaikan masalah itu? Bapak punten, kalau maksudnya Bapak buka tutup tuh gimana, Pak? Kalau boleh tahu. Apoteknya tetap buka. Oh, oke, 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 oke. Jadi Bapak SO pas apotek tetap buka ya, Pak? Ya. Oke, oke, Pak. Siap, siap, Bapak. Bapak segitu, Pak? Ya, Oh, oke, oke, oke. Bapak saya, Ya, Teh silakan Caca, Teh Mas Fahmi Yesi. saya bantu jawab ya. Ya, Nah, ini kayaknya Bapak punten tadi saya lupa namanya Pak dari Kalimantan. Arif Eh, Arif Arif. Pak Arif. Pak Ah, Arif, mungkin kayaknya saya teh alumni juga stock of name yang eh, apotek buka tapi stock of name pengen dan itu tuh Bapak kacau balau sekali. Pertama, ya. hektik, anak-anak bingung. Yang kedua, datanya tidak valid, Pak. Jadi memang yang Mm-mm. ideal itu di luar jam kerja. Mungkin apa ya, Pak? Tujuan kita kayak ini loh, Pak. Kayak kalau di mall ya, Pak. Di mall kan apa ya? Mungkin kalau Bapak Ibu, kalau saya sih masih relate ya, Bu. Kan sekarang lagi ada Miniso X Harry Potter ya. Itu Iya, iya. ragam barangnya banyak banget. Nah, itu mereka pasti kerjanya di malam hari gitu loh, Pak. Jadi nah, kita visinya, Pak, kan kita pengen jadi Mm-mm. kalau kata Mbak Dinda, meskipun kita UMKM, kalau kita treatmentnya seperti perusahaan besar, level kita udah sama-sama mereka. Nah, saya juga Mm. visi saya ingin profesionalitas saya, meskipun saya masih kecil, pengen setara dengan perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi memang kalau pengalaman saya, Pak, kalaupun stock of name tuh udah harga mati harus tutup sih Pak, supaya anak-anak konsen dan lebih baik di luar jam kerja supaya omset kita kerawat. Nah, Bapak, gimana cara pengelolaan saat malam hari? Karena kalau saya itu kemarin itu terakhir sebelum ke Mas Fahmi itu yang jadi kendala adalah security. Karena kan yang
pernah saya lakukan adalah saya kan tutup jam 8 ya Bapak Ibu. Jam 8 saya mulai stock of name, saya selesai itu baru perhitungan jam 2 pagi. Jam 2 pagi kita keluar dari apotek nih Bu, kucuk kucuk kucuk. Di luar kan kayak sepi ya. Terus karyawan saya bilang, Ibu takut ada yang merhatiin, takut jadi kriminal. Nah, setelah saya kemarin ambil kelas ke Mas Fahmi, ada jawabannya Bapak Ibu. Oh, ternyata amannya kayak gini ya, Mas ya, gitu. Ya, katanya Bu. Jadi, 1 hari itu efektifkan sampai ke akar-akar. Jadi stock of name nggak cuma ngitung Bapak Ibu, sampai angka dan jadi berita acara tuh udah sampai. Mas Fahmi tolong dilengkapi ya. Kalau nggak salah tuh Siap, hitungan siap. fakturnya, hutang piutangnya, angkanya, pokoknya semua keadaan di apotek 1 hari itu udah harus selesai. Baru anak-anak bisa keluar dan keamanan insya Allah terjamin. Nah ini saya juga sebetulnya masih menuju ke sana Bapak Ibu karena memang harus ada mutual agreement antara saya dan karyawan karena kan sesuatu nggak bisa dipaksakan ya. Tapi karena kita owner ya dipaksain lah dikit-dikit sampai mereka terbiasa gitu. Ya kembali ke Teh Caca dan Mas Fahmi, mangga. Iya. Iya, Mohon maaf Teh, patut kalau mau ikut itu ke Gimana? MDC kah atau gimana itu? Biar bisa Ya, ikut nanti kita bantu Bapak. Kita bantu. Ke Mas Idus, Bapak Iya, kalau di scroll ada langsung curhat ke Mas iya. Idus. 5 orang pertama tadi dapat privilege apa ya, Teh Caca? Private meet. Tuh, Jadi Bapak yang mau cepet-cepet Pak. mendapatkan value lebih seperti Teh Yesi nanti bisa langsung japri ke Mas Idus atau japri ke saya. Jadi buat 5 orang pertama aja nih kita buka private meet itu free. Nah, silakan Siap, Bapak siap. Ibu. Ya, nanti Iya, Bapak. di grupnya ya. Mudah-mudahan Pak menemukan solusi ya Pak ya, insya Allah. Amin, Terus amin, amin. belajar. Ya, tur nuhun, Semangat makasih. Pak. Siap, siap, Fatur nuhun, Ya. makasih. Nah, tuh ada Assalamualaikum. linknya ada. Langsung Tinggal diklik ya. keluar. Masya Allah, ini nggak kerasa Teh Yesi, kayaknya masih banyak pertanyaan, tapi ini waktunya juga udah semakin sore. Yang Betul, jelas makin betul. banyak pertanyaan, sebenarnya makin baik nih gitu ya. Betul. Nanti akan dijawab di kelasnya gitu. Nah, silakan nanti Bapak Ibu yang mau private meet jadwalkan, nanti bisa hubungi saya atau Mas Idus. Terima kasih sebelumnya untuk Teh Yesi, untuk Mas Fahmi yang sudah memberikan ilmunya, sharing-sharingnya sore ini. Mudah-mudahan bisa membuat bisnis Bapak Ibu juga makin tercerahkan, terutama di SO ini ya, karena kita sore ini lagi membahas tentang SO. Nah, sebelumnya mungkin saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa Bapak Ibu tadi yang mau dijadwalkan private meet langsung hubungin aja, bisa lewat Mas Idus, bisa lewat saya di grup ya, di grup kita di WA. Nah, dari Mas Fahmi masih ada nggak nih, atau Mas Idus ada yang mau disampaikan nggak? Sudah. Sudah ya? Sudah. Ya. Terima kasih Bapak Ya, Ibu sama-sama semuanya. Bapak Saya Ibu tutup. semua. Makasih Teh Yesi, Ya, makasih Teh makasih makasih Teh Caca. Yesi. semua. Sampai ketemu Terima lagi. kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.